Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Saya menggarisbawahi apa saja yang disampaikan oleh siapa Ibu Yeni, Mbak Yeni dan Dr. Haidar Bakir. Cuman saya hanya ingin menambahkan satu, pertama, bahwa dunia tasawuf itu sudah pasca gender. Dunia sufi itu pasca gender, jadi tidak ada ini jenis yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan. Yang ada adalah apa yang disebut asyidqu fil ubudiyah wa iqamati huquqir rububiyah. Bagaimana laki-laki maupun perempuan itu lebur di dalam apa yang disebut dengan kehambaan. Hamba itu sendiri namanya. Kemudian bagaimana menjalankan kehambaan dengan benar dan menegakkan hak-hak ketuhanan Allah dengan benar pula. Nah, itu apa yang disebut di dalam kitab Al-Hikam dengan Matlabul Arifin as-sidqu fil ubudiyah wa iqamatu huquqir rububiyah. Jadi yang diburu oleh para sufi sebenarnya hanya dua: bagaimana menjadi hamba Allah yang benar dan menegakkan hak-hak ketuhanan. Jadi Allah itu memiliki sejumlah predikat ya yang tak terhingga, tak terbatas. Nah, kehambaan kita itu yang menegakkan rububiyahnya. Nah, dari apa yang akan kita sampaikan mengenai bagaimana perspektif spiritualisme atau tasawuf dalam konteks ini dengan gender, kita menjadi ingat satu peristiwa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Ya. Jadi kalau dalam perspektif dunia tasawuf itu Adam itu disebut sebagai Adamul Hakiki. Nabi Adam secara hakiki itu ya qulubul kaun, hatinya alam semesta. Nah, itu Adam hakiki. Nah, lalu ini butuh satu pasangan yang harus muncul dari dirinya, yang di dalam surat An-Nisa tadi mungkin disebut Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa khalaqa minha zaujaha. Ini wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa. Ini menggambarkan bahwa wanita, perempuan itu sebenarnya kalau dalam konteks tasawuf dilihat secara epistemologi, ya, secara epistemologis ini adalah rangkaian sebenarnya. Rangkaian dari penyempurnaan apa yang disebut dengan rijalullah. Ya, rijalullah itu harus disempurnakan. Maka penyempurnaannya adalah harus ada Siti Hawa. Siti Hawa ini sebenarnya representasi yang hendak mendampingi yang disebut wujudul kaun, yang sebenarnya kalau wujudul kaun bukan qulubul kaun, wujudul kaun ini nisa, perempuan tadi. Maka Nabi Adam alaihissalam dalam satu kisah yang sangat dramatis ya harus turun ke dunia. Ini untuk apa? Justru untuk penyempurnaan.
Dan itu harus representasinya adalah Siti Hawa. Maka di dalam satu riwayat kisah bahwa iblis itu sulit menggoda Nabi Adam, menggoda Adam di surga, tetapi harus melalui Siti Hawa. Baru dia bisa melanggar dan turun ke muka bumi. Secara syariat ini ya, Nabi Adam dan Siti Hawa memang menjalani sebuah hukuman, sanksi. Tetapi secara hakikat, Nabi Adam dan Siti Hawa sedang menyempurnakan dirinya. Dia menyempurnakan ketika dulu di surga, ubudiyahnya baru ubudiyatut ta'rif, ibadah ma'rifat saja. Maka harus itu belum sempurna, ibadah ma'rifat itu belum sempurna. Ya, jadi kalau wah ini orang sudah ma'rifat ini, kalau dia sedang ma'rifat belum sempurna. Sempurnanya kapan? Harus ada ubudiyatut taklif, ibadah mukallaf. Makanya kita semua menjadi mukallaf. Ini proses penyempurnaan. Dan mukallaf itu hanya ada di dunia, ya, bukan di surga mukallaf itu. Nah, separuh kesempurnaan ini melalui taklifiyah. Dan ini ya, representasinya harus berhadapan dengan realitas yang ada di dunia, yang di situ disimbolkan pertama kali realitasnya adalah, simbolismenya sebenarnya adalah Siti Hawa. Baik, nah dari sini kemudian Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ketika menafsiri min nafsi wahidah, ya, itu adalah apa yang beliau sebut dengan an-nafsun natiqah. Jadi diri, hakikat diri itu adalah yang disebut Adamul Hakiki. Adamul Hakiki yang dia butuh dengan an-nafsul hayawaniyah yang digambarkan an-nisa di sana. Tetapi ini sebuah kebutuhan luar biasa. Maka dalam konteks spirituality ini tidak bicara tentang gender sudah ya. Nanti kalau gender orang pikir, loh saya posisiku kok laki-laki kok di wilayah an-natiqah, an-nafsun natiqah, wanita kok al-hayawaniyah. Ibnu Arabi jangan dilihat di situ. Melihatnya adalah bahwa ini tentang diri kita sendiri. Seperti tadi disebutkan dengan wanita adalah cermin laki-laki. Yang memantulkan diri kita adalah cermin tadi. Maka ini harus Rasulullah SAW sampai misalnya menikah dengan banyak perempuan. Ini adalah proses sebenarnya simbol dari pembiasan cahaya. Jadi pelimpahan nur. Maka kalau Ibnu Athaillah menyebutkan al-kaunu kulluhu zulmah, alam semesta, alam. Ya, kalau itu adalah representasi dari nisa, ya, dalam konteks ini kulluhu zulmah. Ini bisa gelap gulita semua. Fa'anarahullahu fi, Allah mencahayai. Nah, cahaya itu dari hati. Apakah kita mampu melihat hatinya alam ketika melihat alam? Kalau kita tidak bisa memandang hatinya alam, maka tentu saja alam ini akan menjadi hijab, tirai. Oleh karena itu, kalau Syekh Muhyiddin tadi disebutkan bahwa pada diri perempuan itu ada diriku, itu artinya ada hatiku ada di sana.
Hatiku ada di sana. Maka di dalam proses Isra Mi'rajnya Nabi, ya, begitu Nabi mengalami proses puncak ma'rifah dengan liqa Allah, beliau harus turun ke alam dunia lagi. Bersenyawa kembali dengan alam nyata, realitas ini. Itu justru yang disebut penyempurnaan. Sempurnanya ketika tanazul, ketika turun, bukan ketika naik. Nah, lalu para sufi membuat satu manual, mensistematisir pandangan-pandangannya melalui apa yang disebut maqamat, as-suluk, ya, al-hal itu kayak apa, itu adalah manual-manual, panduan-panduan supaya kita mengenal, oh diriku itu nyampe mana. Jangan sampai kita ini baru mulai sudah menganggap final tiba-tiba misalnya. Atau sebaliknya kita ini, karena apa? Puncak daripada arifun, orang yang puncak makrifat itu justru menjadi salikun. Justru menjadi salikin lagi. Menjadi penempuh lagi dia. Tapi menempuh sudah binurih, bimaghfiratih, biridwani. Nah, kan seperti itu, dengan ridhonya Allah, dengan oleh karena itu mungkin satu pertanyaan paling mendasar, kalau ini bicara mengenai tentang misalnya dunia perempuan atau dunia laki-laki, persoalannya ada satu pertanyaan, sebenarnya kamu ridho nggak diciptakan oleh Allah menjadi laki-laki? Yang kedua, ridho nggak Anda diciptakan menjadi perempuan? Dengan segala fungsi organisme, ya, fungsi-fungsi yang beragam macam-macam. Yang dinilai oleh Allah adalah kerelaan, ridhonya kita ini. Bahkan di dalam dunia sufi, bukan kehebatan-kehebatan yang dinilai oleh Allah, bukan makomat, bukan karomah, bukan itu yang dinilai oleh Allah. Yang dinilai ridho nggak? Orang itu diposisikan oleh Allah di posisi, misalnya posisinya masih rendah, tapi dia ridho. Itu sebenarnya dia sedang melejit. Dia di posisi yang tinggi kelihatannya, tapi dia tidak ridho. Tuhan, saya kepengen jadi wali itu misalnya. Gimana sih? Wah, itu malah turun dia. Karena apa? Ada asyahwatul khofiyah. Ada nafsu, kesenangan tersembunyi, ada agenda pribadi lah, kira-kira begitu. Belum menjadi abid yang sesungguhnya. Nah, jadi itulah yang pointing yang perlu kita angkat, ya. Jadi bahkan kalau boleh disebut secara dunia perempuan itu, ya bagaimana sih representasi bidadari itu di muka bumi. Dan itu harus dinilai secara metafisis semua. Itu artinya apa? Yang tersembunyi di dalam hati dunia perempuan tadi. Bukan visualnya. Nah, itu kebidadarian mereka ya harus diwujudkan. Nah, ini yang bahkan saya kira itu yang disebut sebagai representasi tasawuf mereka. Karena para sufi ketika melihat bidadari sudah tidak lagi sifatnya physically, tapi sudah sangat-sangat maknawi. Sungguh jadi tajalli jamaliyahnya Allah dalam konteks kemakhlukan manusia itu justru keindahan bidadari. Sehingga Ibnu Arabi misalnya kalau menyebut memuji nizam seperti tadi itu karena dia melihat
metafisisnya yang tersembunyi, bukan visualnya. Nah, mungkin saya kira itu ya, saya hanya garis bawahi apa yang tadi disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.